Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kita masih suasana Lebaran ya. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Saya bersama Mr. Q, Dr. Kodari. Selamat datang ke Coklat TV. Terima kasih Mas Al. Ini, tapi ngomong-ngomong, dirimu tuh tahu nggak bahwa kita itu kan sudah kenal lama ya. Cuma setelah Lebaran tuh kita jarang loh ketemu itu. Baru sekarang ini disatukan oleh podcast. Disatukan oleh Amicus Curiae. Ini yang justru apa itu Amicus Curiae? Justru mau saya bicarakan bersama Anda ini soal Amicus Curiae. Kan ini hari Senin. Keputusan MK ya. Iya. Kita akan mendapatkan inilah. Apakah itu kejutan atau hal yang sudah diduga, kita nggak tahu. Senin nanti MK akan menyiarkan keputusannya, mengumumkan keputusannya. Nah, sekarang ini lagi ramai soal Amicus Curiae. Itu sebagai istilah itu bagus juga jadi nama anak loh itu sebenarnya. Amicus gitu. Itu apa, bahasa Latin ya? Bahasa Latin ya. Nah, itu kan apa? Sahabat. Benar. Lebih cocok anak laki-laki atau anak perempuan? Nah, itu. Transgender itu. Iya, boleh juga itu. Nggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Nah, Amicus Curiae itu kan apa? Sahabat pengadilan. Sahabat pengadilan. Kan Bu Mega mengajukan diri sebagai itu Amicus Curiae. Terus kemudian dari 01 Rizik Syihab ya, Habib Rizik mengajukan juga sebagai Amicus Curiae. Terus juga ada sejumlah BEM, ya kan? Ya. Mengajukan itu. Jadi, nah, dan bukan hanya 03 dan 01, 02 juga akan mengajukan ya. Betul, katanya sebagai akan mengajukan juga. Orang-orang yang mengajukan diri sebagai Amicus Curiae. Nah, gimana Anda membaca soal ini nih, Mr. Q? Saya melihatnya sebagai upaya terakhir untuk membentuk opini ya, mempengaruhi opini dari Mahkamah Konstitusi, dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Kan kalau kita bicara Mahkamah Konstitusi, sebetulnya proses formalnya sudah selesai. Pada hari ini, Majelis Hakim itu tinggal berdiskusi lah, tinggal rapat saja, dan mungkin merenungkan pilihan jawaban mereka atau keputusan mereka menghadapi tanggal 22 nanti. Kita tahu bahwa MK sudah berproses, di mana ada sidang, ya, ada pengacara, ada permohonan atau gugatan hukum dari 01, 03, lalu ada jawaban dari KPU, dari pihak terkait yaitu 02, lalu ada keterangan dari Bawaslu, bahkan MK berinisiatif untuk mengundang 4 menteri untuk mendengarkan keterangan dari mereka. Itu adalah inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk mengundang, tidak diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa untuk bertanya, hanya hakim konstitusi saja. Menurut saya, kalau saya mengikuti, membaca isi permohonan, kemudian mendengarkan para saksi ahli dari 01, dari 03, sebetulnya poin-poin yang katanya akan disampaikan oleh Ibu Mega sebagai Amicus Curiae itu maupun pihak-pihak yang lain, notabene sebetulnya sudah dirangkum, sudah masuk ke dalam arena sidang dan sudah didengarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gitu. Bahwasanya misalnya Hakim MK jangan cuman berfokus kepada hasil, itu kan sudah disampaikan juga dalam pengadilan-pengadilan. Jangan fokus pada hasil itu artinya. Padahal kan kalau wewenang MK, kalau yang saya tahu ya, wewenang MK terkait dengan Pilpres, itu kan justru terbatas pada sengketa hasil pemilu kan. Nah, tapi ini ada usulan agar MK meluas ininya. Betul. Perannya. Betul. Oke. Jadi kalau kita kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sesungguhnya yang namanya MK itu memang fokus kepada hasil. Karena itulah kemudian nama sidangnya itu PHPU, ya, permohonan hasil pemilihan umum, begitu, sengketa hasil pemilihan umum. Bahkan formatnya sendiri pun itu sudah format yang khusus mengenai hasil, di mana di situ KPU angkanya berapa dan angka tandingan dari pihak yang memohon atau menggugat itu angkanya berapa. Misalnya nih ya. KPU kan sudah menetapkan bahwa pemenang
adalah 02 sekali putaran dengan angka 58%. 01 mendapatkan 24%, 03 dapat 17%. Ya. Nah, harusnya pihak 01 mengeluarkan angka. Misalnya angka kami bukan 24, tapi 40 misalnya. 58, 02 misalnya bukan 58, tapi misalnya 48, 03 selisihnya. Sebaliknya, 03 juga harus mengajukan angka. Misalnya 03 mengatakan bahwa kami angkanya 33 misalnya, kalau pakai angka-angka dari Mas Hasto ya. Ya. Ya, kan dia bilang di Jason Script itu sebetulnya angka dari Ganjar Mahfud kan 33, angkanya Prabowo Gibran 43, dan angkanya 01 sisanya kan begitu. Tapi kan angka-angka begitu kan nggak keluar di dalam sidang. Dalam gugatan, nggak keluar angka-angka itu. Kalau kita bicara 01, dia langsung mengatakan bahwa ini dibatalkan, ya, karena apa? Karena prosesnya ini nggak benar. Diskualifikasi 02 karena prosesnya juga nggak benar. Dan karena itu ada pemilihan ulang. Gitu. Nah, kalau 03 dia mengatakan penetapan KPU batalkan, khusus 02. Tapi dia nerima 01 dan 03 gitu. Di situ saya sering katakan bahwa sebetulnya tim hukum 03 ini cukup percaya kepada KPU. Ya, tingkat kepercayaannya 67%. Iya. Percaya tapi selektif. Karena dia coret 03, tapi dia percaya kepada angka 01 dan 03 gitu. Oh, dicoret angka 02. Ya, 02 dia nolkan. Ya. Menurut dia 02 itu angkanya nggak dari 58%, angkanya itu 0 gitu. Jadi sebetulnya tim 03 ini cukup percaya kepada KPU. Tingkat kepercayaannya di atas 50%, yaitu 67% kan gitu. 2/3 kan, dari 3 angka itu dia percaya 2 kan. Betul. Jadi 2/3 itu kan 67%. 1 dan 3 percaya, 02 nggak percaya. Berarti 2/3. Ya. Lebih penting dan lebih menarik lagi adalah bahwa sebetulnya tim hukum 03 itu nggak percaya dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Karena Hasto mengatakan harusnya angka Prabowo Gibran 43 dan angkanya Ganjar Mahfud 33. Nggak dipakai angkanya itu. Nggak dipakai. Malah dinolkan. Iya, dalam konteks itu, dalam 2 perbanding angka itu, kita bisa mengatakan bahwa ternyata Todung Mulya Lubis dan kawan-kawan lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Menarik ini. Iya kan? Loh, angkanya Hasto nggak dipakai sama sekali. Betul, 0% dong. Angkanya KPU kan 2 yang dipakai. Dari 3, 2 yang dipakai, 67%. Jadi Todung Mulya Lubis itu lebih percaya kepada KPU ketimbang Hasto Kristianto. Nah, kalau kita bicara angka-angka, maka sebetulnya permohonan dari 01 dan 03 harusnya tidak diproses, tidak diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau ikut proses yang betul-betul formal. Tapi menurut saya Mahkamah Konstitusi juga ada perspektif politiknya. Kalau ini tidak ditampung, ini tidak diproses sama sekali, nanti akan menimbulkan keresahan dan menyebabkan masalah ini gantung gitu loh, nggak selesai. Kan nggak semua kasus yang masuk ke MK itu kan diterima. Kalau legal standing-nya itu nggak memenuhi syarat atau duduk permasalahan menurut saya itu bisa ditolak. Gitu. Jadi sebetulnya MK ini sudah sangat berbaik hati kalau menurut saya. Dan karena itu kalau diharapkan oleh 01 dan 03 bahwa Mahkamah Konstitusi juga akan menerima keluhan mengenai proses administrasi, mengenai soal-soal pidana gitu, masalah-masalah etis yang terjadi di KPU, di Bawaslu, masalah-masalah kualifikasi calon, menurut saya tidak akan diterima gitu loh. Karena apa? Karena memang balik lagi kita bicara kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, MK itu sudah difokuskan kepada hasil. Makanya kita nggak relevan juga kalau bicara sengketa-sengketa sebelum tahun 2017. Kan 2014, 2009 begini-begini. Kok sekarang nggak? Gitu. Itu sebelum rejim hukum baru, rejim Undang-Undang Nomor 7 2017. Dan yang layak dibandingkan dengan 2024 hanya hasil Pilpres, sengketa Pilpres
tahun 2019. Nah, kalau bicara sengketa hasil 2019 di bagian akhir ya dari amar keputusannya di mana MK pada waktu itu menolak gugatan sengketa hasil dari kubunya Pak Prabowo, di situ dikatakan oleh MK bahwa MK ini fokusnya kepada hasil dan MK tidak masuk kepada soal-soal lainnya. Karena itu menihilkan eksistensi lembaga lainnya. Ketika MK itu ya masuk kepada soal proses, soal administrasi, maka MK sebetulnya sedang menihilkan Bawaslu. Itu. Nah, yang menarik juga adalah masalah diskualifikasi, masalah TSM, itu kan harusnya diajukan kepada Bawaslu. Nah, Bawaslu ketika memberikan keterangan, di situ kelihatan tidak pernah ada keluhan, tidak ada gugatan mengenai kualifikasi Prabowo Gibran. Artinya kualifikasi Prabowo Gibran itu sudah diterima sebagai sah oleh 01 dan 03. Dan memang tindakannya sudah mengindikasikan itu. Misalnya mengambil nomor urut sama-sama. Ya, melakukan debat sama-sama. Sudah ngasih skor kepada 02 kan gitu kan. Itu apa istilahnya tuh kalau dalam istilah hukum itu pengakuan berdasarkan tindakan ya? Betul, betul. Pengakuan berdasarkan fakta tindakan. Bahwa mereka ngambil urut 02 ngambil urut, mereka nggak memboikot ya. 01 dan 03 kan nggak memboikot. Dan saya tambahkan partai-partai politik termasuk PDI Perjuangan juga hadir, termasuk Ibu Mega tuh hadir. Betul. Jadi tindakan adalah pengakuan itu betul-betul itu kan real. Berarti ngakui adanya. Terus setelah itu debat. Betul. Debatnya pun sampai berkali-kali. Berkali-kali. Gitu. Si debat Wapres juga Cawapres juga ada. Kalau kita tidak mengakui kan bisa aja kita misalnya WO. Saya nggak mau tarung dengan 02, saya protes 01, 03 bisa mundur. Kalau cuma 02 yang ada, pemilunya terpaksa ditunda. Nyatanya kan enggak. Kemudian kalau memang ada masalah dengan Gibran, ada masalah dengan Prabowo, harusnya sudah dilakukan gugatan. Misalnya ke PT UN gitu. Nyatanya kan nggak ada. Gitu. Kalau soal-soal TSM, saya yakin mereka semua udah tahu bahwa kalau ada masalah TSM itu diadukan kepada Bawaslu, tapi tidak ada pengaduan TSM di Bawaslu. Kalau pengaduan ini itu yang tidak TSM sih ada gitu. Tetapi yang TSM itu tidak ada. Jadi sebetulnya kalau dikatakan diskualifikasi sekarang, orang bilang iya lu minta diskualifikasi karena lu udah kalah. Dulu lu merasa yakin menang, makanya lu biarin kan begitu kan akhirnya. Kesimpulan rakyat begitu. Menurut saya rakyat sih nggak bodoh gitu loh ya. Lu tuh baru minta diskualifikasi karena lu udah kalah dan kelihatan dari amar, kelihatan dari posita, ya petitum yang lu sampaikan di Mahkamah Konstitusi bahwa 02 itu didiskualifikasi. Ada pemilihan ulang tanpa 02. Berarti kalau ada 02 kamu nggak yakin menang kan gitu. Jadi sebetulnya duduk persoalan pemilu 2024 ini jelas. Dan dalam konteks itu saya mengatakan amicus curiae itu udah nggak perlu lagi, terutama buat Ibu Mega, karena Ibu Mega itu sudah menyampaikan pemikirannya di Harian Kompas. 1 halaman itu, hampir-hampir 1 halaman. Nah itu terkait soal poin-poin pendapat yang disampaikan Bu Mega di Kompas ya, kan beliau menyatakan salah satunya soal bahwa MK itu harus berdasarkan pada keadilan substantif, ya kan, keadilan yang, dan itu artinya pokoknya menekankan soal etika, menjadi dasar dari hukum, gitu. Itu terus diantaranya juga beliau menyebut soal bahwa pemilu ini penuh dengan kecurangan, gitu ya. Dan kalau MK harus sadar itulah, harus menyetop itu, harus membatalkan itu. Gitu. Nah, itu kan implisit kesannya kan bahwa bagi mereka, setidaknya bagi 03 dan 01 lah ya, kalau kita perluas ya, MK itu baru betul-betul disebut mewakili keadilan substantif kalau memenangkan mereka dong. Gimana menurut Anda itu? Kesannya kan kesannya, kalau mereka nggak dipenuhi keinginannya atau mereka kalah, berarti MK entah itu kooptasi lah gitu ya oleh Jokowi gitu. Menurut Anda gimana itu? Ya itu kan salah kaprah. Ya, bahwa MK itu baru benar kalau sesuai dengan keinginan mereka. Kan nggak boleh begitu. MK kan harus berdasarkan data dan fakta.
Nah ya, tapi yang buat saya yang paling penting adalah bahwa nggak akan ada hal baru yang akan keluar dari Ibu Mega. Apa yang akan disampaikan dengan Ibu Mega itu kan kita sudah pelajari. Ternyata itu sering disuarakan oleh Hasto. Tulisan Bu Mega dengan statement Hasto itu kan mirip banget itu. Mirip banget itu. Dan kita mau ngomong apa lagi, termasuk misalnya mungkin pengaruh bansos dan seterusnya. Itu kan semua sudah dibahas di Mahkamah Konstitusi. Ahli 03 sudah menampilkan misalnya Pak Hamdi Muluk gitu ya, yang bicara soal bansos. Kita semua sudah baca. Ternyata dampak bansos yang disampaikan oleh Pak Hamdi Muluk itu bukan bicara mengenai Pilpres Indonesia 2024. Ya, dia menampilkan angka korelasi, koefisien korelasi bansos, pengaruh bansos terhadap dukungan politik 0,29%. Itu adalah rata-rata dari berbagai hasil riset, kalau nggak salah di 10 negara gitu. Ada satu negara Indonesia, tapi itu bukan Pilpres. Itu adalah hasil riset pilkada. Di beberapa tahun yang lalu. Ya nggak bisa, kita ini kan ngomong soal yang spesifik, yaitu Pilpres 2024 dan Indonesia. Meksiko, apakah pengaruh bansos di Meksiko atau di Kenya itu bisa diidentikan dengan Indonesia? Nggak bisa. Negaranya beda kok, tahunnya juga beda kok, gitu. Nggak bisa itu dipakai. Tapi yang saya ingat betul dari papernya Prof. Hamdi itu adalah bahwa di situ tidak satu kata dan kalimat pun yang mengatakan bansos itu haram. Nggak ada. Dia mengatakan bansos tidak boleh, bansos ilegal, nggak ada. Di situ dia memang berbicara mengenai satu, bansos sebagai dukungan atau bantuan kepada kalangan rentan dan bisa memperbaiki kehidupan masyarakat. Tetapi ada debat juga, ada kontra juga bahwa itu bisa menjadi instrumen meraih dukungan politik gitu. Tapi tidak ada tuh kalimat mengatakan bansos itu nggak boleh, itu nggak ada. Yang saya sambil bercanda mengatakan begini, kalau bansos nggak boleh, maka kemudian bangun jalan, bangun jembatan, bangun bandara pun nggak boleh. Karena nanti meningkatkan dukungan kepada petahana. Akhirnya presiden ngapain? Nganggur, bos. Sekarang kalau orang nganggur itu apa istilahnya? Ya, makan gaji gabut. Oh, gabut. Presiden gabut, gitu loh. Lah, lu punya presiden gabut, ngapain lu pilih presiden, kan begitu. Presiden itu harus kerja. Nah, kemudian saya tambahkan lagi kan, saya udah jadi saksi ahli kan, bahwa ya saya tunjukkan angka-angka survei yang menunjukkan bahwa ya antara terima bansos nggak terima bansos itu nggak ada beda pilihannya. Kalau ada beda pilihan, terima bansos yang menang 02, nggak terima bansos yang menang 01 atau 03, itu baru bisa kita mengatakan bansos itu menentukan pilihan. Mau Litbang Kompas, mau risetnya indikator, dua-duanya menunjukkan bahwa terima bansos, nggak terima bansos itu sama aja dampaknya. Kalau di Kompas itu ya yang terima bansos 15% dari pemilih 02, pemilih 01 juga segitu, 03 juga segitu. Kalau memang milih 02 itu gara-gara bansos, harusnya 85%. Yang milih 02 itu terima bansos, enggak sama juga 15% gitu. Loh, sekarang kalau data sekeras begitu, senyata begitu Anda masih tolak, berarti sebetulnya yang salah ini siapa gitu loh. Dan apakah kemudian Anda bisa mengatakan bahwa ya nanti Anda akan omongannya akan berbeda gitu. Menurut saya dalam kasus Bu Mega telah menjadi amicus curiae dengan cara menulis di Kompas, dan saya yakin itu dibaca oleh hakim konstitusi gitu. Jadi nggak perlu ada lagi Bu Mega untuk ngomong sebagai amicus curiae itu gitu. Nanti ya lagian kalau sekarang Bu Mega dipanggil, nanti yang lain minta dipanggil juga, kapan selesainya sengketa ini. Sementara MK pada hari ini sudah mengatakan dia akan memutuskan tanggal 22 April. Jadi ya menurut saya sih, kalaupun misalnya ada permohonan, saya menganggapnya sebagai bagian dari manuver politik saja. Dan juga tadi yang juga saya singgung di awal kan, bahwa amicus curiae kan juga juga bukan hanya oleh 01 dan 03, tapi juga 02 juga kan? Iya. Para relawan pendukung 02 kan juga bisa juga menjadi diri sahabat pengadilan kan? Sebagai sahabat pengadilan. Dan akan melakukan itu kan? Atau saya sudah? dengar akan atau mendaftar, sudah mungkin malah? Mungkin udah nggak bisa lagi ya secara formal ya. Karena kesimpulan itu kan terakhir
diberikan waktu oleh MK itu tanggal 16 April jam berapa gitu, sore gitu. Oh, oke. Ya, jadi saya nggak melihat nggak bisa. Tapi kan kalau ada yang diterima, ada yang nggak terima, nanti yang nggak diterima ini kan akan protes. Gitu. Iya. Kalau Habib Rizik ya. kapan itu? Kemarin ya, Habib Rizik juga kan mengajukan saya diri nggak tahu sebagai persisnya amicus ya. curiae. Katanya yang melakukan ada beberapa dan terus ada pendaftaran. Ya, kalau menurut saya sih amicus curiae-nya sebetulnya inisiatifnya sudah diambil oleh MK dengan memanggil para menteri-menteri itu, ya, minta dijelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan, mengenai anggaran, mengenai dana perlindungan sosial, dan menurut saya itu salah satu bagian yang excellent ya dari proses Pilpres dan MK kita kali ini, di mana seluruh masyarakat Indonesia menjadi tahu bagaimana perencanaan APBN itu dilakukan dan bagaimana yang namanya Perlinsos itu ya kelihatan pos-posnya gitu. Dan boleh ini dikatakan, menarik soal Anda menyebut soal Perlinsos, perlindungan kan selama ini kan orang mereduksi ya bahwa subsidi pemerintah apa yang disebut sebagai bantuan dari pemerintah itu hanya terbatas kepada bantuan dalam bentuk itu loh, pangan. Iya. Padahal kan itu mencakup angka berapa itu? Angka berapa ratus triliun itu? 496 triliun. 490 triliun itu kan mencakup subsidi juga kan? Iya. Apa energi, listrik, Iya. BBM. Iya. Itu kan Perlinsos ya. Jadi termnya Perlinsos ya. Iya. Sebetulnya kan apa yang dijelaskan oleh 4 menteri itu dan mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya oleh anggota DPR Aceh Hasan Sazili, itu kan merupakan penjelasan yang lebih detail saja dari apa yang disampaikan oleh Mr. Q. Iya, betul. Jangan-jangan mereka menyimak duluan itu, menyimak Mr. Q duluan. Wah, kayaknya perlu disampaikan juga nih, ya. Gitu. Ya, saya itu kan cuman saya itu ngoprek-ngoprek sendiri. Iya. Dan itu udah lama kan kita bicarakan soal itu. Iya, saya itu ngoprek-ngoprek sendiri, nota keuangan kan APBN kita tuh kan terbuka gitu loh. Kalau mau effort sedikit saja, kita bisa cari dan nggak harus kita sendiri. Saya aja nyuruh staf kok, minta staf kok yang mencarikan datanya gitu. Itu bisa dibuka dan bisa kita buat perbandingan. Disitulah saya udah jauh-jauh hari mengatakan bahwa yang namanya dana bantuan sosial sesungguhnya tidak tunggal, bukan cuma yang ada di Kemensos, tapi ada juga Kementerian Kesehatan berupa BPJS Kesehatan, ada juga di Diknas berupa Kartu Indonesia Pintar, dan yang terbesar itu di Pertamina, subsidi BBM, di PLN, subsidi listrik, terutama yang 450 kV apa itu ya, terus yang 900 juga sebagian gitu. Dan itu semua diterima oleh masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun, siapapun presidennya gitu. Dan kalangan masyarakat kita tidak sepenuhnya menyadari bahwa mereka menerima bantuan itu. Makanya saya di Mahkamah Konstitusi berusaha memberikan perspektif ya. Kenapa bansos ini kok nggak ada pengaruhnya terhadap pilihan? Itu kan agak counterintuitif kan? Kan kepercayaan dari teman-teman 01 dan 03 kalau dikasih maka akan milih yang ngasih kan gitu kan? Betul. Ya saya bilang kita di situ harus membedakan antara Perlinsos dengan money politics gitu. Kalau Perlinsos itu dipersepsi oleh masyarakat sebagai kewajiban negara. Ya ini kewajiban negara, saya nggak punya utang apa-apa sama Anda gitu. Bahkan lebih jauh lagi, ya ada bentuk-bentuk Perlinsos yang orang-orang yang menerima itu tidak menyadari bahwa dia tuh sedang disubsidi. Misalnya beli bensin 10.000, padahal harga keekonomiannya 15.000. Yang 5.000 ditalangin oleh negara. Perlinsos itu, Bu. Ya, listrik Anda 450 volt, harusnya Anda bayar berapa? Tapi nyatanya bayarnya lebih rendah. Anda nggak sadar. Dan penikmatnya kan bukan hanya pendukung 02 gitu. Semuanya. Iya, semuanya gitu. Nah, surveinya Indikator tuh malah menarik. Ternyata kalangan pendidikan atas dan pendapatan atas yang notabene tidak menerima bansos ya atau sedikit menerima bansos, itu ternyata dukungannya kepada 02 lebih tinggi dibandingkan kalangan kelas menengah ke bawah yang notabene penerima bansos. Jadi angka-angka ini betul-betul menjelaskan secara faktual hal-hal yang dianggap taken for granted tadi itu. Makanya kita nggak boleh punya sikap atau punya keyakinan yang didasarkan kepada perasaan.
pribadi kita saja atau cuman logika kita saja. Harus dilihat angkanya. Disitulah yang namanya penting ilmu pengetahuan itu. Kalau Anda mau jawaban yang real, jangan perasaan Anda. Ya. Jangan asumsi Anda, tapi data aktualnya seperti apa. Dan itulah yang namanya gunanya riset itu. Gitu. Dan saya menjawab semuanya dengan riset. Nggak ada pandangan pribadi saya di situ, nggak ada. Menurut saya, opini saya begini, nggak ada. Kalaupun ada opini saya di situ ya, cuman di bagian akhir itu, saya menduga, saya bilang ada perbedaan persepsi masyarakat tentang perlinsos dengan money politik. Kalau money politik itu memang dimaksudkan untuk membeli suara dan orang tahu bahwa caleg misalnya gitu ya, ini kasih duit kepada Anda untuk membeli suara, untuk milih dia. Nah itu pun belum pasti. Jelas-jelas nih, ini ya uang ya buat beli suara Anda ya, belum tentu diikutin. Apalagi perlinsos yang di kepala orang-orang itu adalah kewajiban negara gitu. Jadi asumsi bahwa 96 juta pemilih 02 itu adalah karena bansos, menurut saya itu yang gugur gitu. Dan itu ada argumentasi yang sangat-sangat penting kalau kita bicara keputusan di Mahkamah Konstitusi. Dan dari Menteri Keuangan sendiri dijelaskan juga bahwa semua anggaran itu di awal tahun dimulainya. Untuk 2004 siklusnya udah mulai dari Januari 2023. Bayangkan. Dan dia mengatakan tidak ada kaitannya menyusun anggaran ini dengan siapa nanti calon presiden dan calon wakil presidennya. Gitu. Itulah yang namanya rasionalitas birokrasi. Itulah yang namanya rasionalitas politik. Gitu. Nah, saya tambahkan lagi tadi kan bahwa ternyata ya kalau kita lihat hasil pemilu, hasil coblosan dari survei-survei yang ada, itu nggak ada bedanya. Dan lebih jauh lagi bahwa ya orang mungkin memaknai perlinsos dengan bansos itu berbeda. Gitu. Itu penting sekali. Betul. Gitu. Orang itu maksudnya voters ya, atau masyarakat itu memaknainya berbeda. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir nih, Mr. Q. Soal nanti tanggal 22 kan, MK, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan keputusan akhirnya. Nah tadi kan kita menyebut soal tadi yang saya sebut bahwa ada keadilan substantif gitu ya. Jadi kalau MK itu harus berpatokan kepada keadilan substantif lah gitu. Nah, tapi kan image-nya setidaknya bagi 03 dan 01 keadilan substantif itu artinya adalah bahwa gugatan mereka lah yang disetujui gitu. Nah, padahal kan banyak bolongnya gitu gugatannya. Gitu. Nah, kalau nanti tanggal 22 itu keputusannya misalnya ditolak ya gugatannya. Kira-kira gimana menurut Mr. Q? Respon 01 dan 03? Pertama kalau kata saya ya keadilan substantif itu juga harus mengikuti jalur formal ya, prosedur formal. Ya kalau Anda mau keadilan substantif, Anda juga harus adil kepada proses yang ada. Nah, itu. Anda ini mau keadilan substantif tapi Anda nggak adil kepada proses yang ada kan gitu. Ya Anda buktikanlah, Anda datanglah dengan angka-angka Anda sendiri gitu loh. Ya, angka Anda tuh berapa sih? Lalu kemudian Anda turunkan kepada bukti-bukti. Kenapa angka Anda misalnya 40% dan bukan 24%? Kenapa angkanya 02 itu bukan 58, tapi misalnya 48? Gitu. Harus dibuktikan dan diurut dari sana. Itu menurut saya adalah keadilan substantif juga. Gitu. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, maka sebetulnya Anda gagal untuk memenuhi kriteria substantif. Ya. Yang kedua, substantif itu didasarkan kepada fakta-fakta keras. Nah, kalau fakta-fakta kerasnya nggak ketemu, ya, misalnya tadi risetnya menunjukkan bahwa ternyata orang milih 02, terima bansos nggak terima bansos itu ternyata nggak ada beda pilihannya, pola pilihannya nggak berbeda, maka Anda harus patuh kepada data itu. Itulah keadilan substantif. Jadi keadilan substantif itu adalah kalau 01, 03 bisa membuktikan ya secara faktual ya risetnya bahwa memang pilihan kepada 02 itu diakibatkan oleh akibat pemberian bansos. Buktikan itu. Nyatakan enggak. Mohon maaf dengan segala hormat kepada senior saya, kepada Bang Hamdi. Bang Hamdi itu enggak menunjukkan itu. Gitu. Dan Bang Hamdi tidak mengatakan bahwa bansos itu haram kok. Lah kalau enggak haram, gimana bisa dibatalkan, Bos? Batal itu kalau bansos itu haram. Udah nggak haram, nggak kelihatan juga, nggak bisa dibuktikan juga bahwa dia berpengaruh. Bagaimana caranya mengatakan bahwa itu akan membuat
kemenangan 02 itu dibatalkan, itu menurut saya yang substansif. Nah, soal reaksi 01 dengan 03, kalau kita belajar dari pengalaman 2014-2019, saya kira ya nanti akan berujung kepada elite settlement. Ya harus diingat bahwa gugatan ini kan mewakili capres-cawapres. Yang akan terus menjalani kehidupan ke depan kan partai politik, bukan paslon. Status paslonnya ya selesai dengan keputusan MK itu menurut saya. Begitu MK selesai ya sudah selesai. Nah, kalau nggak ada lagi. Makanya nanti ke depan itu kita bukan bicara paslon lagi, tapi bicara mengenai ketua-ketua partai politik. Oke. Apakah akan gabung pemerintahan atau tidak bergabung. Nah, terus nasib hak angket gimana? Oh, hak angket kan sudah almarhum. Mati sebelum berkembang. Iya, udah almarhum duluan gitu. Iya. Dengan berakhirnya masa sidang ya DPR, dan tidak muncul satu pun atau satu orang pun dan satu fraksi pun mengusung hak angket, menurut saya ya hak angket itu sudah almarhum. Dan proses-proses sengketa terkait dengan Pilpres ini itu tersisa di Mahkamah Konstitusi. Jadi proses politiknya sudah almarhum, yang masih berjalan adalah proses politik yang di sisi hukum Mahkamah Konstitusi. Yang sebentar lagi juga akan ketahuan hasilnya berakhir, gitu ya, tanggal 22. Iya, karena itulah kalau ditanya kepada saya bagaimana ke depan, kita bukan melihat di capres dan cawapres lagi, tapi kita melihat kepada partai-partai politik. Ya. Nah, sekarang tergantung kepada asumsi kita. Nasdem mau kemana? Asumsi saya akan bergabung. PKB akan kemana? Asumsi saya juga akan bergabung. PDI kemana? Asumsi saya akan berada di luar. P3 bagaimana? Ya sebetulnya ada atau tiadanya sama saja. Ujuduhu keadamihi. Karena dia tidak lolos PT, tidak punya kursi di parlemen. PKS bagaimana? Nggak tahu, ya bisa di luar, bisa juga ke dalam. Kalau menurut saya sih betul-betul pemerintahan itu bisa lari kencang kalau kursi parlemennya 80%. Tapi kembali kepada Pak Prabowo kan, apakah mau 70% cukup atau mau 80% ditambah dengan pertimbangan lain-lainnya. Gitu. Jadi saya kira itu yang bisa kita katakan mengenai pemerintahan, kemungkinan pola-pola pemerintahan pasca keputusan MK tanggal 22 April ini. Nah, cepat gabungnya, sinyal-sinyal cepat gabungnya itu apakah segera atau agak di belakang-belakang menjelang pelantikan? Wallahu alam, bisawab ya. Jadi itu nanti suatu dinamika tersendiri saya kira. Dan membutuhkan podcast tersendiri itu. Thank you. Oke, terima kasih Mr. Kodari atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.